Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atamus salam ala asyrafil khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakahum wa ala alihi tayyibin tahirin al-madlumin al-ma'sumin bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ilallah ta'ala thumma ridha wa ridwan ala ashabihil mayamin al-muntajabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan dan akhwat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya. Dan saya ucapkan tabrik kepada antum semuanya atas masuknya kita di bulan Rajab. Yang kita tahu bulan Rajab memiliki keagungan yang begitu besar di dalam agama Rasulullah SAW, terkhusus mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Dan salah satu munasabah, momen penting yang ada di bulan Rajab adalah kelahiran Al-Imam Muhammadul Jawad, yang kita sekarang ini dalam rangka memperingati kelahiran beliau. Oleh karenanya saya ucapkan as'alallah ayyamana wa ayyamakum biwiladati Al-Imam Muhammadul Jawad alaihi afdhalus salatu wassalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum kita memasuki tentang hikmah dari kelahiran Al-Imam Muhammadul Jawad, terlebih dahulu ada beberapa hal yang sebagai mukaddimah, sebagai pembuka, agar supaya kita lebih mengenal dan lebih mendalam lagi untuk mengenal Al-Imam Muhammadul Jawad, di mana kita tahu bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang paling sempurna. Itu disepakati oleh semua kaum muslimin, baik ahlu sunnah maupun syiah, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang terakhir, di mana konsekuensinya adalah apapun yang ada pada agama yang terakhir harus bersifat sempurna dan paripurna. Dan ini yang bisa kita lihat dari bagaimana ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sebagai sumber ajaran yang pertama dan prima, juga pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan ajaran Islam ini. Semua tidak ada ya kaum muslimin yang meragukan keagungan baginda Rasulullah SAW sebagai pelaku daripada agama terakhir, yang otomatis sebagai objek sasaran penurunan Al-Quranul Karim sebagai sumber ajaran Islam. Saya ambil satu riwayat, yang ini sengaja saya ambil dari kitab ikhwan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena saya yakin bahwa memang antum semua yang hadir di sini adalah pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, tetapi yang melihat YouTube dari pertemuan kita sekarang ini bukan hanya pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Sehingga ini sebagai mukaddimah nanti terkait dengan Al-Imam Muhammadul Jawad. Ya.
terkait dengan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al Hakim An-Naisaburi disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah menyatakan bahwa Sayyidul Anbiya khamsah, penghulu para nabi itu ada 5. Wa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul khamsah, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu dari 5 itu. Dari semua para nabi-nabi Allah itu hanya 5 yang paling populer. Dari 5 itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling unggul. Siapa 5 itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, wa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sini jelas bahwa Rasulullah begitu agungnya, ya, pelaku dari agama yang terakhir. Di riwayat yang lainnya dalam kitab Sahih Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fuddiltu alal anbiya bisitti." Aku diutamakan atas semua nabi-nabi Allah karena 6 hal. Yang pertama, utitu, ya, jawami'ul kalim. Aku telah diberikan semua yang berhubungan dengan wahyu-wahyu. Jawami'ul kalim, ucapan-ucapan hikmah apapun itu semua diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa nusirtu birra'b, aku ditolong karena dengan rasa ketakutan. Wa uhillat liyal ghanaim, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan buatku rampasan perang. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan atasku buat diriku tanah itu tahuran wa masjidan, tempat untuk bersuci dan bersujud. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh pengikut Ahlul Bait bahwa bagaimana kita sujud di atas tanah. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus untuk semua makhluknya Allah tanpa terkecuali. Ya. Kemudian wa khutima bi an-nabiyyu, dan semua nabi-nabi diakhiri dengan diriku. Ya. Ini adalah 6 hal yang menjadi keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Muslim. Intinya bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk Allah teragung ini, pembawa amanat ilahi berupa risalah yang terakhir, pembawa agama terakhir, yang otomatis kitabnya pun kitab terakhir, maka kita tahu bahwa Al-Quranul Karim disepakati oleh semua kaum muslimin sebagai mukjizat Allah yang terbesar yang diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan keutamaan Al-Quran, kebesaran Al-Quran, insya Allah nanti di bulan Ramadan akan kita jelaskan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah bagaimana Al-Quran mukjizat yang terbesar itu tidak mungkin berjalan sendiri kecuali dengan sekutunya. Ada pendamping Al-Quran, di mana ketika Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sekutu Al-Quran adalah bagian dari mukjizat yang besar pula di dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita merujuk kepada riwayat yang ada di kitab ikhwan kita Ahlus Sunnah. Banyak kitab yang menjelaskan tentang keutamaan sekutu Al-Quran. Siapa sekutu Al-Quran?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, tadi karya Al Hakim An-Naisaburi, atau As-Sawa'iqul Muhriqah karya Ibnu Hajar, Nurul Absar karya As-Sablanji, dan kitab Faidul Qadir karya Al-Manawi, dan kitab-kitab yang lainnya. Banyak kitab standar Ikhwan Ahlussunnah yang jadikan rujukan, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab-kitab itu disebutkan bahwa Rasul pernah bersabda. Yang ini nanti kita ambil kesimpulannya, bahwa sekutu Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah yang paling besar, maka sekutunya pun akan menjadi mukjizat yang paling besar, karena sepadan dengan Al-Quranul Karim. Dia adalah Al-Quran yang berjalan. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab Ahlussunnah tersebut? Disebutkan bahwa Ali ma'al Quran wal Quran ma'ali. Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. La yaftariqani hatta yarida alayyal haud. Dua-duanya tidak mungkin akan terpisah sampai pertemuanku nanti di Al-Haud, maksudnya di akhirat kelak. Ya. Antum melihat redaksi daripada hadis Rasulullah ini. Ketika dikatakan Ali ma'al Quran, banyak sahabat-sahabat orang akan bertanya, orang mungkin akan menjawab bahwa apakah orang seperti Salman tidak bersama Al-Quran? Apakah orang seperti Abu Dzar dan sahabat-sahabat yang lainnya tidak bersama Al-Quran? Mereka bersama Al-Quran. Ya. Jadi kalau hanya mengatakan Ali ma'al Quran, bisa diberitahukan bahwa sahabat-sahabat yang lain pun mereka komitmen terhadap Al-Quran sangat besar, sehingga sahabat yang lain pun sama seperti Ali. Ali ma'al Quran dalam arti apapun yang dilakukan Ali, perilakunya, tingkah lakunya, ucapannya, atau apapun itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ketika Al-Quranul Karim disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan az-zikr, kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Menjaga dari apa? Dari segala bentuk penyimpangan. Jadi Al-Quran itu terjaga, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu sempurna. Yang jaga adalah zat yang maha sempurna langsung, berbeda dengan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Sekutu Al-Quranul Karim, Ahlul Bait alaihi wassalam larikan ke ayat At-Tathhir. Ya. Bagaimana Al-Ahzab 33 menyebutkan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathhira. Yang disucikan sesuci-sucinya adalah Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Ini sebagai mukaddimah ikhwan dan akhwat sekalian bahwa Al-Quran mukjizat terbesar Rasulullah perlu sekutu, dan sekutunya adalah mukjizat juga, dan mereka adalah Ahlul Bait Nabi dari Imam Ali dan dzurriyyah Rasul yang lainnya. Tetapi tidak semua dzurriyyah, tapi dzurriyyatut thahirah, dzurriyyah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang selanjutnya, yang kedua, sebegitu banyaknya persamaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah, tetapi tetap saja ketika ada dualisme maka pasti ada perbedaan. Tidak mungkin persis sama persis, itu tidak mungkin. Sebagaimana dalam Ahlus Sunnah ada 4 mazhab umpamanya, pasti ada perbedaan, tidak mungkin sama persis.
Kaidah akal sudah menghukumi hal itu. Tidak perlu belajar filsafat tinggi-tinggi. Logika saja biasa saja sudah paham bahwa sirfus syai' la yatasanna wa la yatakarrar. Sesuatu yang asli tidak mungkin mendua atau berbilang. Ini kaidah akliyah. Di balik semua kesamaan-kesamaan Ahlus Sunnah dengan Syiah pasti ada perbedaan di situ, dan dari beberapa perbedaan-perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syiah mengerucutnya pada satu hal, yaitu masalah imamah. Versi mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, imamah adalah za'ama ilahiyah, kepemimpinan ilahi, di mana yang terpenting dari semuanya adalah apa? Legalitasnya. Berdasarkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi-nabi Allah, khususnya baginda Rasulullah SAW, di mana semua harus bertumbuh pada konsep tauhid, termasuk masalah kepemimpinan setelah Rasulullah. Sehingga legalitasnya pun harus kembali kepada konsep tauhid. Legalitas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari masyarakat. Dan ini yang dikuatkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, apa disebutkan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah ja'ilun, yang menjadikan di bumi seorang khalifah. Hak prerogatif Tuhan. Ditambah lagi, ditekankan lagi ketika terkait dengan kasus Nabiullah Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 124. Inni ja'iluka linnasi imaman. Sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim buat segenap manusia apa? Imaman. Bukti bahwa legalitas kepemimpinan yang ada di muka bumi sebagai mandataris Tuhan di muka bumi ini, legalitasnya dari Allah. Mau gelarnya seorang nabi atau seorang rasul atau seorang imam, terserah sebutannya apa. Semuanya legalitasnya dari Tuhan. Karena ini agama tauhid, bukan agama demokrasi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijak, ikhwan dan akhwat sekalian, yang itu semua disepakati oleh para pengikut agama-agama samawi khususnya, maka mustahil Allah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijak salah dalam menentukan objek sebuah hukum. Salah menentukan nabi, salah menentukan rasul, salah menentukan seorang wasi rasul, itu mustahil. Karena Allah zat yang maha mengetahui dan bijak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Terkait dengan pengutusan para nabi-nabi dan rasul, innallaha a'lamu haitsu yaj'al risalata. Allah mengetahui di mana risalahnya itu akan diletakkan. Tidak mungkin orang-orang secara acak gitu saja Allah akan meletakkan risalahnya. Ini berkaitan dengan nabi-nabi dan rasul. Bagaimana dengan pengganti para nabi dan para rasul? Asistennya bagaimana? Antum lihat di dalam Al-Quran, hatta seorang Musa kalimullah dalam menentukan wasinya sebagai wazirnya, pembantunya dia, pendampingnya seorang Nabiullah Musa, apakah Musa asal tunjuk saja ataukah dengan cara demokrasi? Tidak. Nabiullah Musa memohon kepada Allah, memberikan proposal kepada Allah, tetapi tetap
persetujuan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya permohonan Musa adalah di dalam surat Asy-Syu'ara, antum boleh lihat nanti. Ya. Waj'alli. Ini permintaan Musa. Waj'alli, maka jadikan buat diriku waziron, seorang wazir, seorang partner. Ya. Min ahli, yang itu dari keluargaku. Harun akhi, dia adalah Harun saudaraku. Antum yang garis bawahi adalah terkait dengan wazir itu apa? Musa, Nabi Allah, beliau juga sebagai Rasulnya Allah, meminta kepada Allah, waj'alli, jadikan ya Allah buat diriku waziran, seorang wazir. Bukti bahwa tidak sesederhana itu agama ini. Semuanya harus atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ikhwan dan akhwat sekalian, antum perhatikan kenapa para duta-duta ilahi dari para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, juga para wasi-wasi para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu, mereka sangat percaya diri dalam menjalankan amanat ilahi, termasuk ahlul bait alaihim afdhalus salati wassalam. Mereka sangat pede, sangat percaya diri dalam menjalankan amanat ilahi walaupun kondisinya sangat-sangat sulit. Mereka sulit, mereka ditekan, diboikot, diisolir, dicaci maki, bahkan sebagian mereka dibunuh. Mereka tetap istiqomah di dalam menjalankan amanat ilahi. Kenapa mereka terlalu pede dalam menjalankan amanat ilahi? Ada dua paling tidak yang menjadi syarat utama kepedean mereka. Yang pertama adalah mereka punya legalitas, dan legalitas mereka bukan dari makhluk biasa, tetapi dari Khaliqul Kaun, pencipta alam semesta. Legalitas dari Allah inilah yang menyebabkan seorang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan dzurriyyah at-thayyibah dan tahirah, dzurriyyah Rasulullah yang suci itu, mereka sangat percaya diri dalam menjalankan amanat ilahi. Legalitas, walaupun mereka tidak dianggap oleh mayoritas pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada urusan dengan umat. Orang yang mengaku sebagai pecinta Rasulullah, pengikut Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tidak mengikuti mereka, para imam-imam suci Ahlul Bait, mereka tidak pernah terganggu dengan banyaknya orang yang tidak mengakui imamah mereka. Karena yang penting percaya diri mereka karena dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama kenapa mereka sangat percaya diri. Bahkan tidak pernah goyah dengan gangguan apapun yang ada di tengah umat. Yang kedua, penyebab daripada kenapa para maksumin, kita langsung saja menuju kepada Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, mereka sangat percaya diri dalam menjalankan amanat ilahi karena mereka memiliki kemampuan diri yang sangat-sangat unggul, dan mereka dapatkan itu semua karena taufik khusus dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat dan kita terapkan dalam Al-Imam Muhammadul Jawad. Mereka sangat percaya diri karena dua hal tadi. Karena legalitas dari Tuhan, dari Allah, dan kemampuan diri yang sangat-sangat perfect.
Makanya tidak ada satu sahabat pun dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berani mengatakan saluni qabla an tafkiduni, kecuali Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tidak ada pernah satu sahabat Rasulullah pun yang pernah berani mengatakan tanyalah kalian pada diriku sebelum kalian kehilangan diriku, kecuali seorang Ali bin Abi Thalib sebagai wazir dan wasinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau juga sebagai sekutu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menjelaskan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, maka Ali pun sebagai sekutu Al-Quran berani mengatakan saluni qabla an tafkidun. Tanya apa saja, Ali siap untuk menjawabnya. Sebagaimana Al-Quran pun ketika kita tanya apapun pasti akan bisa menjawab. Sekali lagi, kata-kata saluni qabla an tafkiduni walaupun keluar dari lisan suci Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tapi itu bukan hanya ada pada Ali bin Abi Thalib, tapi ada pada semua dzurriyyah at-thahirah yang disebutkan sebagai itrah Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Ya. Kita lihat sekarang sejarah Al-Imam Muhammadul Jawad. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Imam Muhammadul Jawad adalah imam yang sangat-sangat muda diangkat menjadi seorang imam. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab teologi, khususnya mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam, bahwa pengertian daripada imamah adalah za'ama ilahiyah. Dia adalah kepemimpinan ilahi, di mana kepemimpinan ilahi tidak pernah melihat apakah dia itu kaya atau miskin, tidak pernah melihat bahwa dia itu kecil ataupun besar, karena Al-Quran sudah menjelaskan sejarah para nabi-nabi terdahulu. Al-Quran jelas bagaimana seorang Isa Al-Masih, beliau menjadi seorang nabi ketika masih bayi. Yahya bagaimana? Ya. Sulaiman bagaimana? Banyak. Ada beberapa contoh-contoh yang ada. Tetapi ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita melihat sejarah Al-Imam Muhammadul Jawad, karena beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang imam di usia 6 tahun. Antum bayangkan 6 tahun itu bagaimana? Anak-anak antum, lihat ponakan antum, anak-anak antum yang 6 tahun itu bagaimana? Kecil kan? Sehingga ikhwan dan akhwat sekalian, banyak orang yang meragukan imamah daripada seorang anak kecil yang bernama Muhammadul Jawad. Dan yang meragukan bukan non Syiah, bahkan di dalam Syiah sendiri ada kelompok-kelompok orang, walaupun tidak semuanya tentunya, sebagian kecil dari pengikut Syiah pun ikut meragukan imamah dari Imam Muhammadul Jawad. Ini yang akan menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa ternyata tidak semua orang Syiah itu cerdas dalam berimamah. Terbukti ada oknum-oknum Syiah yang meragukan Al-Imam Muhammadul Jawad sebagai seorang imam karena usianya masih kanak-kanak. Kita akan lihat sekilas saja apa sebab sebagian orang Syiah, ya minoritas ya, sebagian kecil dari orang Syiah ini meragukan imamah Al-Imam Muhammadul Jawad. Apa sebabnya?
Walaupun secara dohir alasannya karena masih anak-anak, tapi minimal ada dua hal yang sangat prinsip yang menjadi problem dari sebagian kecil Syiah yang meragukan imamah Al-Imam Muhammadul Jawad. Yang pertama adalah bukti bahwa ma'rifat mereka terhadap konsep imamah itu sangat-sangat minim. Kita bicara konsep ya. Makrifat mereka sangat minim, makanya acara-acara semacam ini ikhwan dan akhwat ini dalam rangka agar supaya makrifat kita tambah naik, pelan-pelan naik. Ya. Belum lagi nanti buku-buku yang antum baca, pengetahuan yang lain. Makanya kenapa dalam ziarah-ziarah para maksumin kita selalu ditekankan apa? Untuk arifan bihaqqi, mengenal dan mengetahui dengan baik, karena makrifat berbeda dengan ilmu pengetahuan. Arifan bihaqqi, selalu kata-kata arifan bihaqqi itu selalu ada. Peningkatan makrifat terhadap seorang imam itu harus kita tingkatkan. Jangan cukup hanya sholat pakai turban, tidak pakai sedekap, berarti sudah Syiah selesai. Tidak, ini yang meragukan imamah Imam Muhammadul Jawad, wudhunya juga diusap, sholatnya tidak sedekap dan pakai turban, sama seperti antum semuanya. Tapi mereka meragukan imamah Imam Muhammadul Jawad. Karena apa? Tingkat makrifat mereka sangat rendah terhadap konsep imamah. Padahal ini hal yang paling prinsip dalam mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Kok bisa ada orang Syiah meragukan imamnya? Hanya karena masih kanak-kanak. Padahal ayat jelas, riwayat jelas, banyak. Ya. Problem yang kedua, karena selama ini orang-orang minoritas yang meragukan, minoritas Syiah yang meragukan imamah Al-Imam Muhammadul Jawad karena menganggap remeh pesan para maksumin sebelum Imam Muhammadul Jawad terkait dengan imamah beliau. Tidak ada satupun para maksumin alaihi wassalam yang tidak pernah mengisyaratkan imamah Al-Imam Muhammadul Jawad. Jangankan ayahanda beliau, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa nanti akan ada cucuku yang bernama Muhammadul Jawad akan menjadi penggantiku. Jangankan di kitab-kitab Syiah, kitab Ahlu Sunnah pun menyinggung itu. Antum lihat kitab Ya Nabiul Mawaddah karya Sulaiman Al-Qandusi. Di situ Rasulullah menjelaskan tentang 12 orang. Kanzul Ummal karya Muttaqi Al-Hindi Al-Hanafi. Ada 12 orang itu. Ini kitab-kitab Ahlu Sunnah, apalagi Syiah. Kok bisa mengaku Syiah tapi meragukan imamah Al-Imam Muhammadul Jawad? Ini karena meremehkan isyarah ataupun ucapan-ucapan para maksumin sebelum beliaunya. Saya akan bacakan satu riwayat, ya, dua lah. Yang satu dari Biharul Anwar, yang satu dari Usulul Kafi, terkait dengan pernyataan ayahanda beliau, ayahanda Imam Muhammad Jawad. Ya. Dari Biharul Anwar, saya baca cepat saja. Dakhaltu ala Ridha alaihissalam. Ini siapa yang masuk? Abdullah ibn Ja'far, salah satu sahabat Imam Ridha. Ya. Abdullah ibn Ja'far ini bertamu kepada Imam Ridha bersama Safwan ibn Yahya. Makanya dikatakan dakhaltu ala Ridha ana wa Safwan ibn Yahya wa Abu Ja'far qaimun
Dan saat itu Abu Ja'far ini sebutan Imam Muhammadul Jawad. Qaimun qad atalahu salasinin. Saat itu Abu Ja'far lagi berdiri dan dia di usia 3 tahun saat itu. Faqulna lahu. Ya. Akhirnya dua orang tadi ini, Abdullah bin Ja'far sama Safwan ibn Yahya, berkata kepada Imam Ridho, Ja'alanallahu fidak in wa a'udzubillah hadatsa hadatsun faman yakunu ba'dak. Ya Imam Ridho, kalau terjadi sesuatu naudzubillah pada dirimu, ya, maksudnya kalau kamu berhalangan entah mati atau apa, siapa yang menjadi imam setelahmu? Ya. Qala ibni hadza. Putraku ini. Di saat itu Imam Jawad masih usia 3 tahun. Ya, ibni hadza, putraku ini. Wa auma ilaihi, kemudian mengasih isyarat kepada putranya yang masih 3 tahun tadi. Qala faqulna lahu wa huwa fi hadzal sin, apakah masih usia segini nih? Ya. Qala na'am. Ya. Wa huwa fi hadzal sin. Dia di usia semacam ini. Innallaha tabaraka wa ta'ala ihtajja bi Isa wa huwa ibnu sanatain. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujjah buat Isa Al-Masih padahal dia masih di usia 2 tahun. Ini ucapan Imam Ridho disampaikan kepada sahabatnya. Kenapa masih ada orang Syiah yang masih meragukan Imam Muhammadul Jawad ketika beliau di usia 6 tahun menjadi seorang imam, padahal di usia 3 tahun sudah diisyaratkan sama ayahanda beliaunya. Ini bukti bahwa tidak semua orang Syiah itu cerdas dalam berimamah. Sebagian dari mereka bodoh terkait dengan konsep imamah. Melupakan para maksumin sebelumnya. Ini dari Biharul Anwar, dari Usulul Kafi. Ya. Yahya As-San'ani, riwayat dari Yahya As-San'ani. Dakhaltu ala Abil Hasan Ar-Ridha. Ya. Aku bertamu masuk kepada Imam Abul Hasan Al-Imam Ridha. Wa huwa bi Makkah, saat itu masih ada di Makkah. Wa huwa yakshiru muzan wa yut'imuhu Aba Ja'far. Beliau mengupas pisang, kemudian menyuapi Abu Ja'far Al-Imam Muhammadul Jawad. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Imam Ridho, ju'iltu fidaka hadzal mauludil mubarak. Ya. Aku ucapkan selamat atas kelahiran putra yang terlahir ini sebagai putra yang penuh berkah. Qala na'am ya Yahya, hadzal maulud. Ya. Benar wahai Yahya. Yang terlahir ini alladzi lam yulad fil Islam mithluhu mauludun a'dhamu barakatan ala syi'atina minhu. Imam Ridho menjawab apa? Bahwa putraku ini yang terlahir baru ini adalah paling agungnya kelahiran di dalam Islam. Bagi Syiahku tidak ada yang lebih agung dari putraku ini. Baik. Intinya bahwa dua riwayat ini memberikan isyarat bahwa Imam Ali Ar-Ridha sudah mengisyaratkan tentang Imam Muhammadul Jawad walaupun di usia masih kecil. Ya. Dua hal ini yang harus kita waspadai. Bagaimana makrifat seorang Syiah yang minim ataupun tidak peduli terhadap ucapan para maksum sebelumnya, ini yang menyebabkan pengingkaran kepada seorang imam maksum. Wah, itu sudah lama. Belum tentu. Bisa jadi itu akan kita lakukan ketika makrifat kita minim dan kita tidak peduli dengan riwayat-riwayat para maksumin yang lainnya, sehingga nanti
Al-Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif datang, boleh jadi kita akan mengingkarinya sebagaimana minoritas Syiah mengingkari Imam Muhammadul Jawad. Hati-hati. Karena sejarah selalu mengulang dirinya sendiri walaupun pelakunya berbeda-beda. Yang selanjutnya, itu kalau internal Syiah yang meragukan. Kalau eksternal, orang-orang di luar Syiah, non Syiah meragukan Imam Muhammadul Jawad, bagaimana? Walaupun itu problem, tapi ketika orang Syiah meragukan Imam Ahlul Bait itu lebih problem lagi. Tapi ini juga problem, bukan berarti tidak problem. Ya. Kenapa problemnya? Minimal ada dua juga. Ya, nanti bisa antum telaah kembali, diteliti lagi apa hikmahnya, kenapa mereka orang-orang yang tahu keagungan Imam Muhammadul Jawad, mengetahui keagungan ayahanda beliau Al-Imam Ali Ar-Ridha, tetapi meragukan kepemimpinannya. Yang pertama, ya, sebab pertama adalah mereka melupakan ajaran Al-Qur'anul Karim. Mereka baca Al-Quran tetapi tidak difahami dengan baik. Mereka lupa bahwa Ahlul Bait Nabi adalah sekutu Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran adalah mukjizat terbesar baginda Rasulullah SAW, maka sekutu Al-Quran pun akan menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Isa tadi itu. Isa Al-Masih masih di buayan sudah mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah. Ini mereka baca. Kalau orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab baca Al-Quran itu masih wajar. Ini orang Arab, Al-Qurannya berbahasa Arab, faham kisah yang disebutkan di dalam surat Maryam. Tidak perlu Al-Quran terjemahan. Tapi kenapa ketika ada pengikut atau cucu Rasulullah SAW memiliki keagungan semacam itu diragukan hanya karena masih usia 6 tahun, sementara Isa masih di buayan. Ya. Berarti Al-Quran hanya sekedar lak-lakatil lisan, hanya untuk tidak lebih dari tenggorokan saja. Mereka belum memahami Al-Quranul Karim sehingga meragukan cucu Rasulullah yang bernama Muhammadul Jawad. Ya. Yang ini otomatis menuju kepada sebab yang kedua, bahwa bagaimana juga mereka otomatis meragukan kesempurnaan Islam. Ketika Islam itu sempurna, maka kesempurnaan apapun yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, kesempurnaan apapun yang dimiliki oleh ajaran agama-agama sebelumnya dimiliki oleh Islam. Makanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu luhur dan tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan keluhuran Al-Quran. Di saat ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati, maka wasinya baginda Rasul pun bisa menghidupkan orang mati. Ketika ada nabi yang dia sebelum Nabi Muhammad yang diangkat menjadi nabi ketika masih kanak-kanak, maka wasinya Rasulullah SAW ada yang diangkat jadi wasi ketika masih kanak-kanak. Ketika ada nabi yang usianya panjang ribuan tahun, maka wasinya Rasulullah SAW, sahibul asri wa zaman al-imamul mahdi ajalallahu ta'ala farujahu syarif, memiliki usia yang ribuan tahun. Tidak perlu heran, ini adalah mukjizat agama Rasulullah SAW yang ada pada mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Tidak perlu heran. Jadi semua kesempurnaan para nabi-nabi sebelumnya, ajarannya
orang-orangnya, perilakunya, semuanya yang dia akan disebut sebagai mukjizat itu ada pada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama Rasulullah ini adalah agama yang mendapat legalitas dari Allah, bukan yang atas dasar demokrasi masyarakat. Makanya kepemimpinan harus dari izinnya Allah, termasuk karomah ataupun mukjizat yang dimiliki oleh para maksumin, itu semuanya adalah atas izin Allah. Makanya legalitas pun datangnya dari Allah. Salah satu mukjizat intelektual, saya bicarakan mukjizat intelektual yang dimiliki oleh Imam Muhammadul Jawad, biar tidak terlalu panjang. Ya. Saya akan bacakan yang ada di dalam kitab Biharul Anwar juga ada, dalam kitab Ihtijaj karya Tabarsi juga ada, terkait dengan riwayat yang menjelaskan ketika Imam Muhammadul Jawad diadu oleh Ma'mun al-Abbasi. Antum ingat Ma'mun al-Abbasi dari semua para raja-raja dinasti Abbasiyah, saya tidak mau menyebut khalifah ya, karena memang itu adalah politik dinasti pertama di dalam Islam, Bani Umayyah kemudian Bani Abbasiyah ya. Raja-raja Bani Abbasiyah dari semua yang ada, yang paling terdik ya, bukan berarti cerdas, karena kecerdikannya dipakai untuk kelicikan ya, adalah Ma'mun al-Abbasi. Ma'mun tahu bahwa posisi saya ini membahayakan, maka saya harus merapat ke Bani Hashim, karena Ma'mun saat itu ada saingannya namanya Muhammad Amin, saudara lain ibu, dua-duanya rebutan kerajaan tahta Bani Abbas ya. Yang Ma'mun ini dari ibu Arab, yang Muhammad Amin dari ibu Ajam. Ini persaingan, rebutan kekuasaan. Ma'mun agar posisinya kuat, dia merapat kepada Bani Hashim. Makanya ingin menjadikan nanti putranya Ali Ar-Ridha ini yang bernama Muhammad Jawad akan aku jadikan sebagai menantu ya, agar supaya dia merapat ke sini, agar Ma'mun Muhammad Amin tersingkirkan. Nah, ala kulli hal, ketika Ma'mun Abbasi dengan kelicikannya dia merapat ke Bani Hashim dan mengatakan semacam itu, para Abbasiyun ya, istilahnya orang-orang dekat dari Bani Abbas itu memprotes. Kenapa kamu jadikan ini anak sebagai putra mahkota? Oh, dia masih anak-anak, dia ini suruh belajar, dia ngaji dulu, belajar taklim, walhasil dia tidak bisa apa-apa ya. Makanya dikatakan apa? Ini riwayatnya, ya, ketika mau dinikahkan, atuzawwiju ibnataka sabiyan lam yatafaqqah fi dinillah, apakah engkau mau nikahkan putrimu dengan anak-anak yang dia tidak tahu tentang agamanya Allah ya. Suruh dia belajar baca Quran dulu, dia belajar ini dulu, macam itu semuanya. Kemudian Ma'mun, waihakum inni a'rafu bihadzal fata minkum, celakalah kalian, sesungguhnya aku lebih tahu tentang anak muda ini ketimbang kalian ya. Akhirnya apa? Didatanglah para ulama-ulama saat itu ya, ulama-ulama yang dekat dengan kerajaan Abbasiyah. Salah satunya ulama itu bernama Yahya ibn Aksam ya, mufti zaman itu namanya Yahya ibn Aksam. Kemudian saya tidak akan bacakan semuanya riwayatnya. Intinya bahwa ketika Ibn Aksam ini bertanya, ngetes ya, Imam Muhammadul Jawad yang usianya masih 6 tahun itu dites ya,
Ma taqulu fi muhramin qatala saidan. Apa menurutmu ya, seorang yang pakai baju ihram terus dia membunuh apa? Said itu apa bahasa Indonesia? Berburu. Dia berburu bagaimana? Ya. Dia berburu. Kemudian Imam Muhammadul Jawad mendengar hal itu tidak langsung menjawab, tapi membalas dengan pertanyaan. Yang kamu maksud wahai Ibn Aktham adalah apa? Qatalahu fi hilin aw haramin. Ya. Dia itu membunuh ya di tempat yang halal atau di tempat yang haram. Ya. Ya. Maksudnya hewan yang dibunuh itu hewan yang halal atau yang haram dagingnya. Beda loh hukumnya nanti. Ya. Aliman kanal muhrim am jahilan. Si orang yang pakai baju ihram itu tahu enggak kalau membunuh buruan itu tidak boleh ketika dia pakai ihram, atau dia tidak tahu? Nanti hukumnya beda. Ya. Qatalahu amdan au khata'an. Dia membunuhnya itu sengaja atau tidak? Ya. Hurran kanal muhrim au abdan. Si yang pakai ihram tadi itu membunuh, dia ini budak atau orang yang bebas. Itu juga nanti hukumnya beda. Kana saghiran au kabiran. Pelaku si muhrim tadi itu, yang pakai ihram tadi itu, dia masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Mubtadi'an bil qatli am mu'idan. Iya. Dia itu membunuhnya karena memang sengaja untuk membunuh dari awal, atau dia untuk membela diri. Kalau memang hewan muftaris itu hewan buas, nyerang kan harus dibunuh. Iya. Nah, itu semacam itu atau enggak? Min dawati tayri kana said am min ghairiha. Dia yang dibunuh, yang diburu itu termasuk jenis burung-burungan atau hewan darat. Min sigharis sayti kana am min kibarihi. Anakan, hewan anakan atau dia sudah dewasa. Musiran alama fa'ala au nadiman. Setelah dia membunuh, dia nyesel atau dia berburu terus. Ya. Fil laili kana qatalahu lisaid au karihan au naharan wa ayanan. Dia berburunya itu siang hari atau di malam hari. Ya. Muhriman kana bil umrati id qatalahu bil haji. Dia ini ihramnya ihram haji atau ihram umroh. Dijelaskan, dipreteli satu persatu sama Imam Muhammadul Jawad. Masih kanak-kanak. Ketika mendengar satu persatu pertanyaan semacam ini, fatahayyara Yahya ibn Aktham. Yahya bin Aktham, istilahnya bahasanya melongo. Ya. Dia bingung. Fangqata'a inqita'an lam yukhfa ala ahadin min ahli majlis. Dia tidak bisa menyembunyikan raut wajahnya, body language-nya, ya, gerak tubuhnya, bahwa dia terpukau dengan ini. Tidak ada satupun yang meragukan bahwa dia sangat-sangat terpukau. Wabana fi wajihi al-ajz. Di mukanya nampak sekali muka lemah, ajiz, menghadapi mukjizat intelektual daripada Imam Muhammadul Jawad. Dan Imam Jawad bukan hanya sekedar tanya, kemudian satu persatu dijelaskan. Kalau siang begini, kalau malam begini, kalau burung begini, kalau ini begini. Semuanya akhirnya angkat topi dari keagungan Al-Imam Muhammadul Jawad. Ini adalah mukjizat keluarga suci Rasulullah SAW yang tidak mungkin bisa dipungkiri oleh siapapun. Ya. Intinya ikhwan dan akhwat sekalian, mau internal Syiah ataupun eksternal Syiah yang meragukan imamah
Imam Muhammadul Jawad mengerucutnya dua hal tadi itu. Minimnya pemahaman agama. Yang kedua adalah dominasi pemikirannya masih materialistik. Menganggap bahwa anak kecil sama dengan pengetahuannya minim. Pengalamannya juga minim. Padahal kita tidak boleh macam itu. Ketika kita sebagai pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa imamah adalah kepemimpinan ilahi, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau kaya atau miskin, tidak ada urusan. Ketika dia adalah pemimpin ilahi, maka sama'an wa ta'ah. Ya. Tidak ada urusan dengan itu semuanya. Makanya kenapa Imam Muhammadul Jawad sangat percaya diri walaupun usianya masih kecil, karena tadi apa? Karena legalitas, dapat legalitas dari Tuhan dan kemampuan dirinya yang merupakan anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya menyebabkan beliau sangat percaya diri dalam menjalankan amanat ilahi. Nah, kita sekarang terakhir sebagai penutup, ikhwan dan akhwat sekalian, kondisi sekarang ini juga sama. Para pengikut Syiah Imam Muhammadul Jawad pun diragukan oleh internal dan eksternal Syiah terkait dengan perjuangan mereka dalam menjalankan amanat ilahi berupa perlawanan terhadap musuh-musuh Islam. Ya. Antum lihat poros perlawanan. Ya. Sebagian orang Syiah meragukan ngapain Hizbullah, ngapain itu Ansarullah, buat apa kelompok-kelompok Hasan Sya'bi itu melawan Israel? Mereka punya apa? Mereka itu miskin, alutsistanya tidak lengkap, kalah sama Amerika, Israel ataupun NATO. Kenapa mesti harus melawan? Ini sebagian orang Syiah juga masih berpikiran semacam itu. Di luar Syiah lebih banyak lagi masih meragukan semacam itu. Terjadi penggembosan untuk menjalankan amanat ilahi berupa memerangi setan-setan yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Tidak ada urusan. Selama apa yang dilakukan itu memang legal versi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka poros perlawanan tetap akan jalan. Karena mereka meyakini in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan menetapkan posisi kalian. Ya. Mereka yakin bahwa apa? Lillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan hanya milik Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Orang-orang munafik, hatta mereka zahirnya adalah Syiah, tapi Syiah munafik, maka akan tergeser sendiri. Apalagi yang bukan pengikut Imam Muhammadul Jawad. Tidak ada urusan dengan itu semuanya. Dan mereka yang meremehkan, entah itu yang berbaju Syiah atau yang non Syiah, terhadap perlawanan, poros perlawanan ini, ya, terhadap musuh-musuh Amerika, Zionis Israel dan para sekutunya, hatta yang munafik-munafik itu. Karena apa? Mereka masih berpikiran materialistik, matematik. Ya. Kelompok Ansarullah itu berapa sih? Makan tiap hari aja repot, mau ngelawan Israel. Iya. Hizbullah sudah kekepung sekarang, apalagi Syria sudah diambil. Iya kan? Jadi tidak ada pasokan dari mana senjata. Hasan Sya'bi punya apa? Iran sudah dikepung. Ekonomi di dalam negeri Iran juga repot. Ngapain ngelawan Amerika? Yang muncul semacam ini bukan dari non pengikut Syiah. Hatta yang mengaku sebagai pecinta Imam Muhammadul Jawad pun, seperti sebagian Syiah yang ada di Azerbaijan, itu malah rangkulan sama Israel. Ya, ngece sama Hizbullah, ngece sama Ansarullah, ngece sama Iran. Mereka berbaju Syiah. Minoritas Syiah
ya, yang ada di Azerbaijan itu melakukan ini karena mereka masih berpikiran materialistik. Mereka lupa bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil tapi bisa mengalahkan kelompok besar. Ansarullah tidak punya apa-apa, tapi terbukti apa? Sekarang Israel tidak bisa tidur nyenyak karena seorang kelompok kecil yang mana Ansarullah, kelompok miskin, tidak ada punya apa-apa. Ya, ini. Jadi percaya bahwa pemimpin dan gerakan selama legal maka itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Muhammadul Jawad walaupun masih kecil dan diremehkan banyak orang, tapi beliau sangat percaya diri karena mendapat legalitas dari Allah dan kemampuan dirinya. Maka antum semuanya sebagai pengikut Imam Muhammadul Jawad harus percaya diri karena apa yang antum yakini sekarang ini dapat legalitas dari Allah dan Rasulnya, dan antum harus percaya pada kemampuan diri antum sebagaimana para pejuang-pejuang poros perlawanan pun sangat percaya diri dalam menjalankan amanatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Al-Imam Muhammadul Jawad, dan kita berharap kepada Allah agar menjadi syiah beliau yang sejati dan dapat taufik untuk menziarahi beliau di dunia ini dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.